Apa kabar Bapak Presiden Prabowo? Semoga sehat selalu. Lama juga kita tidak berjumpa. Izinkan saya menyampaikan pandangan ini melalui ruang publik. Saya tidak mengirimkannya secara pribadi karena khawatir tidak pernah sampai kepada Bapak. Salah satu masalah terbesar menjadi presiden adalah tidak semua informasi bisa sampai apa adanya. Gaya kerja istana mungkin berbeda pada setiap masa kepresidenan. Tetapi satu hal saya yakin tetap sama, istana bukan hanya menyaring siapa yang boleh bertemu presiden, tetapi juga menyaring informasi apa yang boleh sampai kepada presiden. Penyaringan informasi itulah yang berbahaya. Kebenaran yang disaring perlahan-lahan dapat berubah menjadi kebenaran yang dimanipulasi. Data yang diolah terlalu jauh dapat membuat presiden mengambil keputusan yang keliru. Misalnya, tentang pertumbuhan ekonomi dan angka-angka penting lainnya menurut Badan Pusat Statistik. Tolong dicek betul Pak, mintalah angka yang sebenarnya. Lebih baik Bapak menerima kenyataan yang pahit daripada disuguhi data yang manis tetapi palsu. Sebab kalau angka statistik yang seharusnya bersifat pasti saja sudah dikorupsi, maka arah kebijakan negara juga berisiko tersesat. Karena itu Bapak Presiden, pandangan ini akan saya sampaikan apa adanya. Mungkin tidak selalu menyenangkan untuk didengar, tetapi bagi saya inilah salah satu cara membantu Bapak dan jauh lebih penting membantu Republik. Membacanya jangan sambil marah loh Pak, sebab menurut dugaan saya, ketakutan kepada kemarahan Bapak itulah yang mungkin menyebabkan orang-orang di sekeliling Bapak tidak berani menyampaikan data dan fakta yang sebenarnya. Saya masih ingat, pernah dimarahin Bapak di apartemen Dharma Wangsa. Waduh, ngeri Pak. Dimarahi mantan Danjen Kopassus saja sudah menegangkan. Apalagi sekarang Bapak sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Pasti lebih ngeri lagi. Bapak, saya akan mencoba rutin memberi masukan. Terutama mengenai dua masalah besar, konstitusi dan korupsi. Hari ini kita membahas konstitusi. Lebih tepatnya, bagaimana mekanisme konstitusional untuk memberhentikan seorang wakil presiden. Mengapa saya membahas masalah ini? Pada Senin 20 Juli 2026 muncul satu peristiwa yang sudah ramai diperbincangkan halayak. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk di bagian bawah sejajar dan bersebelahan dengan para menteri koordinator. Ia tidak duduk sejajar dengan Bapak. Sependek ingatan saya, peristiwa semacam ini sangat langka dalam sejarah Republik. Baru pertama kali terjadi. Karena itu menarik dan penting secara ketatanegaraan. Saya tidak tahu apakah Bapak menyadari posisi duduk tersebut. Apakah itu atas arahan Bapak? Apakah itu keputusan protokoler istana? Atau ada arahan dari pihak lain? Namun apapun alasannya, posisi duduk Wakil Presiden mempunyai makna dan konsekuensi ketatanegaraan yang serius. Posisi Wakil Presiden yang tidak sejajar dengan Presiden bukan sekedar persoalan teknis rapat. Kalau pihak istana menjelaskan bahwa itu hanya masalah teknis, maka teknis yang demikian harus dikoreksi. Sebab protokoler bagi Presiden dan Wakil Presiden bukan sekedar urusan kursi, ini urusan konstitusi. Presiden adalah R1, Wakil Presiden adalah RI2. Keduanya memang memiliki kedudukan yang berbeda, tetapi berada dalam satu lembaga kepresidenan, dipilih dalam satu pasangan. Karena itu dalam acara resmi ketatanegaraan, termasuk sidang kabinet paripurna, Presiden dan Wakil Presiden seharusnya ditempatkan duduk sejajar. Tidak harus selalu persis bersebelahan, tetapi harus sejajar. Dalam sidang di MPR misalnya, Presiden dan Wakil Presiden mungkin tidak duduk persis berdampingan, namun posisinya tetap sejajar. Mengapa? Karena kesejajaran mengandung makna konstitusional. Posisi Presiden tidak boleh dibuat lebih tinggi secara simbolis, bahkan sekedar lebih maju dapat menimbulkan tafsir yang keliru. Menempatkan Wakil Presiden Gibran di bawah Presiden Prabowo, menurut pandangan saya, merupakan kekeliruan protokoler kepresidenan dan penyimpangan dari konvensi ketatanegaraan. Apalagi jika Wakil Presiden justru ditempatkan sejajar dengan para Menko, kesalahan konstitusionalnya menjadi berlapis-lapis. Mungkin ada yang mengatakan, itu hanya soal kursi, jangan dibesar-besarkan. Keliru. Bernegara mempunyai aturan main. Bernegara mempunyai hukum. Bernegara mempunyai konstitusi. Seorang presiden mengucapkan sumpah untuk menjalankan undang-undang dasar dan seluruh peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Sumpah itu bukan rangkaian kata tanpa makna. Sumpah itu mempunyai bobot moral, bobot hukum, dan bobot sakral konstitusional.
Kecuali Bapak Presiden memang sedang mengirimkan pesan politik tertentu dengan menurunkan posisi duduk Wakil Presiden Gibran menjadi sejajar dengan para Menko. Sebagai tindakan protokol konstitusional tidak tepat, tetapi sebagai simbol politik dan penilaian moral, terus terang saja, saya sangat setuju. Jangankan sekedar menurunkan posisi duduk Gibran, memberhentikannya melalui mekanisme konstitusional pun menurut pandangan saya layak dilakukan. Sebab sejak awal pencalonannya sebagai wapres telah menimbulkan persoalan konstitusional yang sangat serius. Bagi saya, putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran merupakan salah satu noda hitam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Menurut pandangan saya, terdapat berbagai alasan pemakzulan yang layak dilaksanakan secara konstitusional, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, dugaan kejahatan berat lainnya, perbuatan tercela, hingga persoalan apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tentu semua itu harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, melibatkan DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan politik konstitusional di MPR. Detailnya akan saya sampaikan dalam surat berikutnya. Namun, satu hal penting, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, konstitusi memberikan kesempatan kepada presiden untuk mengusulkan 2 calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan. Artinya, Republik masih mempunyai jalan konstitusional untuk memperoleh wakil presiden baru yang lebih kompeten, lebih berwibawa, lebih mampu membantu presiden menyelamatkan negara. Ada baiknya Indonesia mempunyai wakil presiden baru sebelum 2 tahun masa pemerintahan Bapak pada 20 Oktober 2026. Mungkin dengan demikian, Republik ini masih mempunyai harapan. Paling tidak, sedikit harapan kepada Presiden Prabowo Subianto. Meskipun seorang rekan saya, Profesor Hukum Tata Negara, pernah mengingatkan, jangan terlalu berharap dan percaya kepada Prabowo. Sebab katanya berharap dan percaya secara berlebihan kepada Prabowo bisa berarti menyekutukan Tuhan. Dan itu artinya syirik, haram hukumnya. Sekian dahulu Bapak Presiden, sampai berjumpa dalam surat kami berikutnya.